Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici dan puan-puan, kita bertemu lagi di podcast Ruang Lapang. Ruang berdiskusi, berdialektika yang terbuka dan merdeka. Tamu podcast kita pada kali ini sangat-sangat istimewa. Mantan Ketua DPRD, mantan Bupati, dan ini perlu tahu nih anak-anak milenial ini. Ada 300.000 lebih anak-anak milenial di Provinsi Kepri, dari 2.062.064.000 penduduk masyarakat Kepri. Kalian harus tahu bahwa Provinsi Kepri yang kita huni ini, motor utama penggeraknya, tokoh sentral yang paling sentral dalam memperjuangkannya, orang yang berdiri pada garda paling depan dalam memperjuangkan berdirinya provinsi ini adalah beliau. Dan saking ketatnya, kerasnya perjuangan pada saat itu, beliau sampai menjadi tumbal mendekam di balik jeruji besi dalam vonis 2 tahun. Pada saat itu media menggelari beliau sebagai Robin Hood. Saya masih ingat tahun 2004, saya dari Batam ke Lapas Sukamiskin mewawancarai beliau setelah sholat zuhur berjamaah, di mana beliau pada saat itu menjadi imam, dan saya bersama ratusan napi yang lain di belakang sebagai jamaah. Setelah sholat, beliau mengatakan bahwa aku bukan Robin Hood, aku adalah Huzrin Hood. Ini dia tamu kita, Datuk Huzrin Hood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Datuk, ini sekarang kan Datuk di Majelis Rakyat Kepri. Bisa cerita sedikit, Datuk? Kenapa ini ditubuhkan? Apa situasi kebatinannya pada saat itu sehingga Majelis Rakyat Kepri ini berdiri? Majelis Rakyat Kepulauan Riau didirikan pada tahun 2015. Di saat pencalonan kedua kali Bapak Dr. Sadi Muhammad Sani. Di dalam perjalanan provinsi ini, saya selalu menyampaikan saran-saran dan pandangan, baik dari sebagai Ketua Yayasan Badan Perjuangan maupun sebagai tokoh masyarakat, tetapi selalu dianggap tidak begitu kuat. Akhirnya, dengan memperhatikan ada Majelis Rakyat Papua, ada Majelis Rakyat Aceh, ada Majelis Rakyat Borneo, Majelis Rakyat Riau, maka kami berinisiatif membentuk Majelis Rakyat Kepulauan Riau yang terdiri dari beberapa LSM yang tergabung, dan atas restu Bapak Gubernur almarhum mengatakan ini mungkin salah satu tempat untuk dia mendengarkan saran-saran di luar pemerintahan, dalam hal ini DPRD dan mungkin juga stafnya. Itu usia sudah berapa tahun? Lebih kurang 8 tahun. 8 tahun ya. Dan itu ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Yang terbanyak LSM di Batam. LSM di Batam. Jadi program utamanya, visi misinya bergerak di bidang apa tuh? Selalu mengikuti perkembangan pembangunan dan memberi saran-saran ke pemerintah maupun solusi ke masyarakat. Seperti waktu kejadian COVID, kami banyak memberikan bantuan makanan, beras kepada masyarakat. Dan pada waktu beberapa kebijakan-kebijakan kami menyurati pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama masalah dulu kita pernah diberi kesempatan memungut retribusi lego jangkar. Kita surati menteri dan sebagainya. Terakhir ini kita juga menyurati masalah yang lagi populer, rempang galang. Rempang galang. Ini menarik. Jadi dia tidak berkoar-koar dan tidak berpublikasi, tapi dia bergerak secara terus-menerus dan kontinu. Diam-diam tapi terus berbuat ya tuh ya. Tokoh-tokoh masyarakat Rempang Galang itu tokoh pertama tempat mereka mengadu pertama kali itu ketika ada isu investasi besar, investasi jumbo ini mau masuk, kan Datuk sendiri pada saat itu. Setelah penandatanganan bulan April di Jakarta oleh di Cina oleh Pak Bahlil, disaksikan oleh Pak Presiden, kemudian Lebaran dan halal bihalal di Rempang di Pantai Melayu, saya hadir. Diminta memberikan katakanlah tausiah Lebaran, karena saya dengar Pak Rudi datang, saya datang. Ternyata Pak Wali Kota tidak hadir. Tapi dari pihak Megah Elok Makmur Elok Geraha itu hadir. Bahkan dia berpartisipasi dengan kita. Dan saya lihat begitu akrab. Dan saya sampaikan satu perkara yang penting. Saya mendengar daripada tokoh nasional, staf kepresidenan bernama Ali Mukhtar Ngabalin. Waktu kami membentuk LSM Gerak Keris, Gerakan Rakyat Kepri Sukses, dengan mengutamakan Melayu, dia katakan, Pak Huzrin, tahukah itu Melayu?
Orang Melayu itu turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istri yang ketiga. Dan Melayu inilah, dan inilah yang melakukan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini hampir sama dengan Melayu. Dia tidak boleh tampil, tidak boleh bangkit, dan tidak boleh maju. Akan ada kecemburuan dari semua lini. Siapa yang mengangkat nama Melayu, berhati-hatilah, karena akan menjadi kecemburuan. Kenapa? Karena orang Quraisy ini dia, walaupun dia tidak disenangi oleh orang-orang, katakanlah Muhajirin wal Ansor dan sebagian, tapi Nabi tetap mengangkat dia sebagai pemimpin. Karena mereka orang-orang yang setia, taat, dan patuh bela agama. Kebetulan itu pantai Melayu yang saya bicara itu. Saya katakan menyentuh Melayu ini akan tersentuhlah dari Champa sampai ke Aceh. Champa itulah awal negeri Aceh, Kamboja. Dan nanti semua akan, karena itu saya minta musyawarah mufakat. Bersama-samalah kita ke notaris apa yang akan dibuat, apa yang tidak dibuat, persetujuan bagaimana harus selesai. Sudah ada himbauan untuk musyawarah mufakat pada saat itu ya? Video lengkap, tapi belum ada kesepakatan. Akhirnya kita menunggu gubernur, menunggu wali kota, belum ada datang juga ke masyarakat. Saya lah bawa mereka ke Komnas HAM, bawa ke DPR RI, ke DPD RI, ke Walhi, sebagai Nahdlatul Ulama, dan beberapa dirjen, dan saya surati atas nama Majelis Rakyat dan Keramat kepada menteri-menteri koordinator semuanya. Namun demikian saya melihat kurang mendapat tanggapan. Akhirnya kami berbicara di Batam TV sehingga viral. Dan itulah mulai, katakanlah, bergeraklah tadi. Akhirnya kita melihat saling menunggu. Tibalah suatu hari ada deadline yang mengatakan 28 September tanggal terakhir harus clear. Sosialisasi terakhir adalah 6 September di Harmony One. Saya tak diundang, tapi saya mesti datang dan saya bicara dengan Pak Wali Kota dan semua tim dan Forkopimda bahwa tahun 1993 sudah ada surat dari Menteri Pertanahan kepada BP Batam bahwa BP Batam dapat meluaskan investasinya ke Rempang Galang dengan syarat menyelesaikan permasalahan tanah pemilikan masyarakat. Saya kira itu yang belum diselesaikan. Tapi karena dasar 2004 ada perjanjian pemerintah Kota Batam, kemudian juga BP Batam saat itu, sehingga jangan dasar hukum. Memang saya dengar BP Batam dan Pemko menghadap investor Megah Elograha untuk minta investasilah ke tempat kami. Waktu itu sebagai kawasan wisata terpadu eksklusif, KWTE. KWTE. Tapi 18 tahun kemudian tidak dipersoalkan, terjadi status quo. Status quo itu berarti BP tidak, Pemko pun tidak. Setelah 2004 ini, 2023 ini ada investasi yang begitu cepat mau datang menggunakan sistem Rempang Eco City dan pabrik kacang nomor 2 terluas di dunia. Itulah terjadi gejolak ini. Saya kira masih sempat kita bicara. Semua kita sepakat dengan masyarakat. Investasi oke, hanya relokasi perlu kita runding. Dan Pak Girisman sendiri dengan saya sudah menunjukkan suatu peta yang bisa membolehkan kami ini kemari saja, nanti investasi kemari dengan peta laut itu. Tetapi mereka tak pernah bertemu. Nah itu dia tuh. Mungkin ini semua pihak sepakat nih. Baik Presiden, baik Kapolri sendiri dan sejumlah tokoh mengatakan bahwa ada komunikasi yang buruk ini tuh. Ya, kita ini kan Melayu ini Islam adalah Melayu. Darah daging, pondasi dasar kebudayaan kita ini dibentuk oleh Islam, dituangkan dalam adat istiadat. Nah kita kan mengenal ada adat berunding, ada adat musyawarah mufakat. Bagaimana nanti tempat yang keruh dijernihkan, yang kusut diuraikan, tempat yang sengketa didamaikan, tempat undang diundangkan. Seolah-olah tidak ada komunikasi. Ini mohon maaf Datuk ya kalau pendapat saya keliru antara tokoh-tokoh Melayu yang ada di sini, sehingga akhirnya begitu terjadi kerusuhan kita terkejut dan ikut berduka. Itulah slogan kita Kepulauan Riau, berpancang amanah, bersahkan marwah. Amanah ini kita laksanakan sebaik-baiknya dan tetap dalam lingkungan marwah. Nah, itulah saya katakan tadi, marwah Melayu ini tak bisa dijual beli. Dan musyawarah ini dia hampir setara
atiullah wa rasul wal ulil amri minkum. Minkum. Jadi Allah, Rasul dan pemimpin kamu disuruh wasawirum fil amri. Jadi musyawarah ini levelnya hampir selevel. Siapa jadi pemimpin, dia bermusyawarah, dia taat pada Allah dan Rasul akan berhasil. Lutut bertemu lutut itu ya. Bila tak ada musyawarah seperti ini, tapi semua berada pada posisi seolah saya gubernur, saya BP, saya wali kota. Padahal kita ini kan sekeluarga, sesama tetangga, sesuku, sesakat. Ini yang untuk merebut kembali ini yang perlu pola musyawarah agung namanya. Musyawarah agung ya. Apakah kita perlu hadirkan para perwakilan dengan keterbukaan dan menjelaskan, baru akan terjadi. Tapi kalau sebelah pihak ini, saya khawatir akan korban berjatuhan. Dan saya paling sedih pada waktu itu saya langsung hadir ke tahanan dan saya melihat para tahanan itu hanya mereka tersulut karena mereka pasukan gabungan datang ke kampung mereka, mereka bertahan. Sedangkan mereka patok itu adalah pertanda hak kami telah berakhir. Padahal patok itu ingin tahu berapa luas yang boleh diurus oleh BP mengurus HPL. Tapi kan tidak tahu. Dan seolah-olah inilah berakhirnya kami semua akan dihabisi 17.000 hektar. Padahal yang ditekan itu cuma 7.000 dan yang mau dikejar awalnya hanya 2.000 hektar saja di kawasan Sembulang. Belum semua. Tapi karena pentahapan-pentahapan tak diceritakan, jadi begini, saya kira mestilah, kata orang tu kurang hantak, kurang suhung, kata orang Banjar. Kurang jelas ini, mesti transparansi mesti ada. Betul. Dan ini mesti kita lakukan secepat mungkin. Pemerintah pusat ini hari datang Mendagri, ini hari datang Menteri ATR, mantan Panglima TNI, datang juga Pak Ekraf, datang juga Invest. Kalau dia hanya datang rapat di hotel apa yang Marriott itu sia-sia. Dia datang di bawah tenda di Rempang, cerita kami anak negeri yang memajukan negeri dan apa efek daripada akibat ini. Sebab kita dengar juga bahwa bahaya gelas kaca ini menghancurkan kesehatan, sangat bahaya. Ada polusi. Iya. Sehingga jadi menurut Datuk relokasi itu benar atau tidak? Karena dia katakan di situ akan dibuat memberikan bagi masyarakat. Tapi kenapa tak kita mengalah cari hutan yang jauh yang tak mengganggu masyarakat? Ya kan? Seperti kita perlu tenaga nuklir. Kita buat sebuah pulau. Tapi kalau tenaga nuklir dibuat di kota Batam meledak mati semua. Jadi ariflah kita, jangan kita terlalu cepat terburu-buru, dan itu perkara terburu-buru itu kurang baik menurut adat Melayu kita. Bahkan lembaga adat sendiri berbeda-beda nih matlamatnya tuh. Padahal kan di falsafah kita tuh ada menyukat sama pepas, mengukur sama penuh, menimbang sama panjang gitu. Satu lihatnya bagaimana ini. Tokoh-tokoh Melayu kita sendiri pun berbeda-beda pendapat. Inilah kadang-kadang memang lucu. Sebab kalau kawan-kawan sudah menjadi pemerintahan atau teman-teman mahasiswa sudah jadi ASN, berpikir mereka beda dengan kita yang di luar. Sehingga seolah ada gap dan pemisahan. Tadi itulah perlu. Evaluasi tiap 3 bulan, evaluasi tiap 6 bulan. Pemerintah memberikan kita ruang untuk bicara. Sebagai contoh, waktu Mahathir membangun Putrajaya, dia bentuk kelompok A dan kelompok B. Kelompok A pendukung, kelompok B penentang. Dialog selama 6 bulan. Akhirnya mereka menggunakan Petronas, dana tidak dana negara. Dibangun. Jadi ada memang kelompok penantang ini mesti dijadikan. Kalau kayu tidak bersilang, mana sih akan masak? Perlu api, perlu kayu bersilang. Tapi kalau kita kan ini dianggap seolah ini pasti kelompok, bukan kelompok kita, bukan orang kita. Ini yang mesti kita luruskan. Sekarang apa ikhtiar yang paling pas, yang ideal menurut Datuk untuk meyakinkan masyarakat bahwa investasi Super Jumbo ini sebenarnya baik bagi Melayu, terutama bagi pembangunan Provinsi Kepri sendiri? Yang paling penting saya minta kepada pemerintah pusat, kalau dia mendengar podcast ini, berilah rentang waktu yang agak panjang sedikit. Janganlah 28 mesti diangkat, dipiting dia apa itu kan, itu kita terenyuh hati kita tuh. Beri waktu penjelasan. Kemudian juga sesuai diberi waktu penjelasan, kita juga mengharapkan untung ruginya ini mesti kita jelaskan, manfaat-manfaatnya. Kemudian juga kita perlu juga menyatukan semua pihak ini untuk menjadi satu hati. Saya kira dalam Islam dia hanya dalam satu kata. Bila orang dalam la ilaha illallah
dia pasti bersatu. Di luar itu akan berbeda. Tapi kita negara yang Pancasila ini, kemajuan agama ini, menghormati semua agama, kita menyatukan kebersamaan kita ini. Saya sebagai Ketua Majelis Rakyat Kepri bersedia untuk menjadi mediator asal ada penunjukan Presiden. Kita kumpulkan seluruh rakyat dan seluruh majelis, kita bicara. Kalau tak nanti dia akan bergabung dengan Majelis Borneo, Majelis Papua, Majelis Aceh, Majelis Riau, dan semua ini ke internasional. Sehingga saya kira akan lebih berat. Ini sudah masuk unsur-unsur lain yang akan mengganggu kita. Sehingga seluruh Indonesia bergerak saya lihat ini. Bahkan orang Jawa Solo aja demonstrasi. Di Jakarta merasa berita-berita yang begitu miris. Sampai kan salah paham Habib Rizik dibilang ditangkap. Padahal tidak. Ada miskomunikasi ternyata. Nah, ini yang perlu penjelasan, dan ini waktu yang kita harapkan, beri waktulah berapa bulan lagi untuk kita turun. Kalau saya beri mandat, saya akan berada di tengah-tengah. Sebab tanpa seorang hakim, tanpa perundingan, tak mungkin. Seperti JK pernah ke Helsinki mendamaikan Aceh, kan Henry Kissinger mendamaikan. Kalau boleh saya dipercaya, saya ikut. Kalau tak, siapa tokoh-tokoh kita anggap sebagai tokoh panitia musyawarah agung orang Melayu. Mesti ada musyawarah agung itu ya. Karena musyawarah itu selevel dengan tadi saya kata, Atiullah wa ati rasul li amri minkum. Saya dianggap sebagai pemimpin, bukan negara, pemimpin yang memusyawarahkan, membawa musyawarah sehingga dia selevel dengan itu. Kalau tidak, hancur. Menarik tadi itu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Nah, sekarang banyak yang menyarankan, berharap ada win-win solution ini tuh, untuk sebagai solusi jalan keluar terbaik. Menurut Datuk, win-win solution yang pas itu seperti apa? Pertama, beri waktulah sehingga kesempatan BP menjelaskan, kesempatan Dewan Kawasan menjelaskan ada. Sebenarnya yang kami mau pindahkan cuma ini saja, yang lain belum. Itu nanti kita kapan. Yang ini pun kami pindahkan kalau kurang sujud, kayak yang bagus. Cuma 70 rumah, sudah. Ini nanti dulu. Sehingga orang paham. Dan nanti yang kita minta, pantainya yang dipertahankan, pantai Melayu kita tak pertahankan. Nah ini jalan. Tapi kalau kursa-kursu tentara datang tambah pasukan, sosialisasi harus deadline diangkat. Saya khawatir. Karena doa orang yang dizalim ini Allah dengar. Dia tak punya senjata, tak punya alat, hanya punya air mata malam hari. Allah dengar. Walaupun dia itu belum sholat, mungkin belum ibadah yang baik. Dan dunia ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri yang bersih syarat kitabullah. Negeri yang berpancung amanah, bersaukan marwah ini. Negeri yang bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia sendiri-sendiri. Saya kira ini mesti kita dengarlah jeritan rakyat kita hari ini. Banyak budayawan juga yang mengatakan tuh bahwa jika mereka direlokalisir, itu sejarah akan hilang. Banyak kenangan-kenangan yang besar di situ juga akan lenyap. Saya melihat perlu sejarah-sejarah itu memang kita lestarikan. Dan saya kira luas pun tidak begitu luas. Hanya kalau kita melihat di Mekah saja, beberapa situs-situs Rasulullah saja kadang-kadang mereka terpaksa hapuskan, takut menjadi taksub, yakin pada benda-benda ini. Tapi dia patut dijadikan semangat perjuangan, seperti Hang Nadim lahir di Galang. Dan Galang adalah tempat dulu pabrik-pabrik pembuatan kapal. Kapal yang terkenal di seluruh dunia itu berada di daerah Melayu. Sampai Malahayati, sampai kita pesan kapal di Bugis. Sehingga itu memang merupakan semangat perjuangan. Saya sedang menyusun buku tentang Laksamana Hang Nadim dari Panglima Pantai Timur ini, dan akan kita launching nanti supaya tahu ini daerah yang betul-betul punya sejarah, bukan daerah yang tiba-tiba diusir, tiba-tiba dihalau. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Saya kan bekerja di Robin Shipyard. Saya orang-orang awalun. 74 belum ada aspal jalan. Saya ikut survei. Taman terbang itu di Segulung, bukan di Batu Besar. Ada 4 pesawat sekali turun kan. Tapi perubahan demi perubahan akan merubah. Mengusir masyarakat Segulung terlalu banyak, tak mungkin. Batu Besar masih tepi. Jadi itu mesti ada kebijakan itu. Tapi siapa yang mau dengar teriak kami? Siapa yang mau dengar? Sudah bilang merdeka dan angkat senjata lagi. Nah, jadi tapi Hang Nadim pernah di Rempang juga sih? Rempang. Dan perjuangannya 32 tikaman seperti mungkin jasad Khalid bin Walid. Dia betul-betul meneruskan perjuangan ayahnya Hang Jebat dan dia menantu Hang Tuah. Dia membela Melaka melawan Portugis sampai ke Jeddah. Jadi
Heru yang Nadim itu perlu kita kenang, dan itulah tanah kelahiran beliau di Galang itu yang akan kita jadikan pusat ekonomi peradaban dunia barangkali, karena sistem kita sudah bagus, maka persoalan lingkungan hidup akan terjaga baik dan masyarakat Melayu akan terangkat dengan mereka punya rumah yang layak dan kita lihat mereka bahagia. Saya kira semangat yang Nadim ini akan bangkit pada akhir ini kalau kita betul-betul menjunjung budaya Melayu yang kita junjung tinggi. Dan Hang Nadim bisa kita simbolisasikan nanti Jadi pahlawan nasional. jadi pahlawan nasional. Sebab jangan hanya sekedar nama bandara, tapi dia harus sebagai pahlawan pemicu semangat kita bersama. Ini kita balik ke belakang, Datuk. Pada tahun 99 itu ketika saat Datuk masih menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepri itu, pada saat itu Presiden B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang 53 agar Rempang Galang yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintahan Kabupaten Kepri bergabung ke Kota Batam. Itu euforianya pada saat itu seperti apa teh? Undang-undang itu semuanya keputusan pusat terlalu kuat dan Mendagri mengaturnya dengan tanpa perundingan bagi kita semua, yang penting jadi. Gitu. Nah, pada terjadi bentuk seperti contohnya tiba-tiba pekerjaan yang diminta jadi masuk ke Bangka Belitung jadi milik kita. Mereka minta salah satu pulau di Linggap milik Jambi jadi milik kita. Jadi pokoknya jadi saja. Kemarin diminta Batam jadi ibu kota provinsi, kita minta Kepri dengan syarat Batam dulu. Sehingga terjadi seperti itu. Batam telah mengincar Rempang Galang 93. 93 sudah dimulai. Surat dari BP, kan permintaan BP Batam kepada BPN. Ya. Setuju. Sony Harsono pada saat itu menteri. Ya. Itu masih Pak dan Sudarsono. Ya kan? Jadi dia incer betul-betul nih. Begitu ada undang-undang langsung putus. Kita gembira lah. Karena dengan adanya otonomi Karimun, Batam, Lingga, Tanjung Pinang, dan Bintan, sahlah dia menjadi sebuah provinsi. Syaratnya ada lima kabupaten. Tahun ini kita prihatin sekali. Karena sudah ada gaung Natuna akan melepas diri dari Kepulauan Riau dan menjadi provinsi tersendiri. Setuju. Kemudian juga sehingga Batam pun pesisir minta juga provinsi di Karimun Lingga. Apa sebab itu? Sama tadi, tidak ada masyarakat mufakat, tidak ada rasa kasih sayang antara kita, sehingga pembangunan hanya buat di Bintan, dibangun di Tanjung Pinang, sekian triliun miliar, tertinggal mereka. Kita sedih dulu kan, kita kecewa dengan Pekanbaru gara-gara semua dibangun di Pekanbaru. Sama ini terjadi. Jadi kalau ini gubernur baru tak bisa merajut kembali, saya kira memang ini tahun perpecahan. Melayu dikenal sebagai karakter orang yang sangat santun, terbuka, toleran. Sekarang imbauan Datuk untuk anak-anak muda Melayu agar kerusuhan tidak pecah lagi. Tidak ada lain selain kita semua berjuang, berjihad, kembalilah kepada agama. Walaupun dia berat. Saya beritahu sama teman-teman di Rempang, masjid kalian di Pantai Melayu bernama Al-Mutakabir. Kalau kalian zikirkan 660 kali setiap hari tiap orang, maka musuh-musuh yang berniat jahat akan tunduk. Dan kalau kalian hidupkan jamaah di sini, semuanya sholat jamaah bersama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri yang terbaik untuk kita. Tak ada jalan lain. Saya sendiri merasa selama 20 tahun Kepri ini provinsi, cerita tentang investasi, cerita tentang bangunan-bangunan, infrastruktur, lupa dengan agama yang tiap orang masih pandai mengaji, pandai baca Al-Quran, sehingga dia ada rasa kebersamaan dan rasa toleransi dan tidak anarkis. Kita pun sedih ada temuan ada anak-anak kita yang terindikasi narkoba kan waktu demo kan. Dan sebab itu cacat bagi kita sebetulnya. Jadi pertama agama lah. Kedua pemimpin harus mengalah dan dia merasa dia khadam rakyat. Dia bukan yang harus dihormati, dijumpai payah di WhatsApp tak dibalas, di telepon tak dia angkat. Tidak. Dan dia sering main di radio untuk interaktif atau di televisi sehingga ada ruang untuk kita teramputasi. Kan sudah DPR sudah setuju Pak Usrin sama gubernur, kau siapa? Hanya begitu. Kita serukanlah pada pemimpin, adakanlah kenduri nasional di sana, kenduri rakyat. Dan musyawarah agung ini bersama-sama. Musyawarah agung, kenduri rakyat. Ya. Nampak kan, datangkan presiden, datangkan panglima TNI, bersuara kita mau lepaskan semua jabatan kita. Kalau ini menjadi handalan negara, kita menjadi pahlawan negara seperti 3 pahlawan nasional.
Fisabilillah Raja Ali Haji, Sultan Mahmud Ilyasah, dan ada Hang Nadim dan Hang Tuah. Ya. Semua anak cucunya akan bersatu. Mudah-mudahan podcast ini akan menjadi viral dan didengar oleh Masya Allah. kami petinggi. Amin. Tuh nih karena sudah menyinggung kepemimpinan nih, terakhir nih tuh dari kabupaten kota yang ada di provinsi Kepri ini, pemimpin mana yang paling berhasil menurut Atu? Yang sudah memimpin, Yang sedang memimpin. saya kira akan timbul nanti kontra dan juga antisipasi. Saya kira selama mereka benar-benar berjalan pada real dan memang berpihak pada masyarakat, Ya. maka insya Allah akan mendapat berkah. Sebab pemimpin itu tergantung pada rakyatnya. Kalau orang bilang nanti kalau Pak Ozrin gubernur akan maju ke PRI atau Ansar atau Rudi atau Nurdin, itu bohong. Sebab Allah beritahu, "Lau kana al-Qur'an amana wa taqau la fahda alim barakatim as-samai wal ard." Kalaupun kita beriman bertakwa kepada Allah keberkahan. Jadi semua kita mesti mengajak rakyat kita bersama-sama beriman bertakwa. Akan pemimpin akan ikut rakyatnya. Tapi kalau sahabat Nabi jadi gubernur, anak buahnya seperti musuhnya Ali bin Abi Thalib, tidak terjadi. Masya Jadi Allah. saya serukan kita banyak PR kita yang kita bantu, terutama salah satunya masyarakat di Tanjung Uban. Ya. Kemarin saya hadir dari gugus tugas reformasi agraria, tanah milik rakyat jadi milik TNI, bisa kita urus sama-sama. Panggugat Bilhan jadi Panglima TNI, jadi Kasal, semua anak Kepri, kita berunding. Saya kira akan kembali. Tanah luas ini berikan pada Angkatan Laut, tanah rakyat kembalikan. Dengan musyawarah mufakat. Musyawarah. Jadi tertinggi betul lah Pancasila sudah. Nah, hebat Dari itu. Maha Esa sampai musyawarah Iya. mufakat. Sampai terakhir keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Dato, terima kasih atas waktunya. Ini pembicaraan kita daging semua ini. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat bagi pendengar-pendengar kita, dan kami senantiasa mendoakan Datuk semoga senantiasa sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan akhir closing statement bahwa tak ada jalan lain kecuali kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah kita menjalani provinsi dengan santun, dengan musyawarah. Ada pesan dari orang Daik, dapat salam dari orang Bintan. Kalau ada kesan-kesan podcast kami yang baik, malah dia jadikan ikan. Masya Allah. Daun pandan, daun selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih para pemirsa, para penonton podcast Ruang Lapang. Kita akan bertemu bersama tamu-tamu kita yang luar biasa di Ruang Lapang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.